Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS. Yang saya hormati Ketua BPW Banjabar, Ustadz Dr. Hewan Ahmad Ru'yat, beserta Korwil DKI Jakarta Ustadz Karyatin Subiantoro, beserta Sekretaris BPW. Yang saya hormati yang terhormat Gubernur DKI Jakarta. Saat ini beliau baru saja meninggalkan ruangan, tadi mau kondangan katanya Ustadz. Jadi nanti beliau akan kembali lagi ke sini. Yang saya hormati anggota DPR RI yang sedang menyaksikan acara ini baik secara offline maupun online, antara lain Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Dr. Mardani Alisera, Dr. Kurniasih Mufidawati, Dr. Anis Biarwati, dan yang hadir di depan saya Bapak Dr. Andes Haji Adang Darajatun. Yang saya hormati Ketua DPW PKS DKI Ustadz Dr. Andes Khairuddin MSI. Yang saya hormati Ketua Fraksi DPRD DKI Ustadz Muhammad Arifin yang menyaksikan acara ini secara online. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ustadz Abdurrahman Suhaimi. Yang saya hormati para tokoh, alim ulama dan kiai, di antaranya hadir di sini Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rohimin dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI dan FKUB, Kiai Haji Ma'mun Ayubi, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Dr. Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Muhammad Sunan Miskan LC, Ketua Wilayah Muhammadiyah, dan juga Bapak Soekarno dari IKADI Jakarta. Yang terhormat seluruh anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Ketua MPW DKI Jakarta Ustadz Syakir Purnomo beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DSW Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf beserta jajarannya, yang terhormat seluruh Ketua Bidang DPW beserta jajarannya, yang terhormat para Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua DPRA, para kader, para jurnalis, para simpatisan yang menyaksikan acara ini secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, hidayahnya, karunia-Nya. Kita sama-sama bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di sini, yang meluangkan waktunya bersama-sama hadir di sini untuk menghadiri acara Rakerwil DKI Jakarta.
Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada orang-orang yang berjuang pada jalannya hingga akhir masa. Hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diamanatkan sebagai ketua dalam acara Rakerwil ini. Dan Rakerwil ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari sebuah rangkaian besar kegiatan perubahan di PKS yang dimulai dengan Munas kelima yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 November 2020. Menghasilkan perubahan estafeta kepemimpinan, perubahan ADART, dan juga perubahan logo Partai PKS, yang kemudian dilanjutkan dengan Rakernas pada tanggal 1 sampai dengan 18 Maret 2021, yang menghasilkan program-program turunan yang diamanahkan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah atau DPTW untuk mengeksekusinya. Selanjutnya, Rakerwil kita kali ini dilakukan dengan mentaati aturan protokol kesehatan, mulai dengan pengujian kesehatan sebelum diizinkan memasuki ruangan dengan menggunakan alat deteksi virus COVID-19. Kemudian pembatasan jumlah peserta yang hadir secara offline dan juga diwajibkan menggunakan masker pada acara ini. Selanjutnya, Rakerwil PKS DKI Jakarta adalah ajang konsolidasi pengurus di tingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk merumuskan agenda-agenda partai hingga pemilu 2024 untuk terus melayani dan membela rakyat. Rakerwil saat ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2021. Yang dilakukan pada tanggal 2 dan 3 April secara daring atau secara online. Kemudian Rakerwil tanggal 2 dan 3 April berisi pembahasan rapat-rapat seluruh komisi di MPW, juga melibatkan komisi di DSW, selain juga di DPW. Dan hari ini pada Rakerwil tanggal 4 April 2021 adalah kegiatan puncak Rakerwil kita, sekaligus penutupan, dilaksanakan secara offline dan online, disiarkan secara live streaming di YouTube dan Facebook. Puncak Rakerwil adalah acara pengukuhan hasil-hasil Rakerwil yang telah diselenggarakan untuk disampaikan kepada pengurus partai dan warga Jakarta. Pembahasan dalam Rakerwil adalah sesuai dengan arahan hasil Rakernas yang dilaksanakan sebelumnya. Pembahasan Rakerwil berdasarkan garis kebijakan partai yang merupakan visi, misi, dan arah kebijakan. Orientasi dan tujuan yang diinginkan adalah meningkatnya jumlah anggota partai dan meningkatnya jumlah suara dan kursi pada pemilu 2024. Allahu Akbar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka DPP PKS telah menentukan strategi dan capaian utama agar menjadi tolak ukur dalam membuat inisiatif kegiatan. Rakerwil telah membahas inisiatif kegiatan berdasarkan strategi dan capaian utama tersebut. Dalam slide bisa kita lihat bahwa ada beberapa inisiatif yang dihasilkan dari Rakerwil kali ini. Yang pertama dari bidang ketenagakerjaan, 24 inisiatif. Dari bidang kaderisasi ada 26 inisiatif. Dari bidang pemenangan pemilu dan pilkada atau BP3 ada 16 inisiatif. Dari bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi atau BPJE ada 18 inisiatif. Bidang perempuan dan ketahanan keluarga atau BPKK 21 inisiatif.
bidang pembinaan dan pengembangan kelurahan atau BPPK 5 inisiatif, bidang pembangunan, keumatan dan dakwah atau BPKD 30 inisiatif. Ini tadi mohon maaf para hadirin, MC menyebutnya BPKD ini mungkin karena biasa di lingkungan Pemda DKI Badan Pengembangan Keuangan Daerah. Sebenarnya yang benar singkatannya adalah bidang pembangunan keumatan dan dakwah. Ada 30 inisiatif. Kemudian bidang tani dan nelayan atau BTN ada 11 inisiatif. Dewan Syariah Wilayah atau DSW 26 inisiatif. Bidang ekonomi, keuangan, industri teknologi dan lingkungan hidup atau Equintek ada 8 inisiatif. Dari fraksi PKS ada 9 inisiatif. Bidang hubungan masyarakat atau Humas 35 inisiatif. Bidang kepanduan 35 inisiatif. Bidang kepemudaan 14 inisiatif. Bidang kesejahteraan sosial 30 inisiatif. Majelis Pertimbangan Wilayah atau MPW 4 inisiatif. Bidang politik hukum dan keamanan 7 inisiatif. Sekretariat 2 inisiatif. Bidang seni dan budaya 36 inisiatif. Dan total dari hasil Rakerwil kita kali ini dihasilkan, menelurkan 358 inisiatif. Kegiatan yang terbesar, inisiatif ini dari bidang seni budaya, humas dan kepanduan. Ini melambangkan bahwa PKS lebih humanis kali ini. Selanjutnya kita berharap bahwa inisiatif-inisiatif yang ditelurkan ini mampu menetas menjadi burung elang yang terbang tinggi membawa nama PKS pada tahun 2024. Allahu Akbar. Untuk mengeksekusi program-program tersebut, kita membutuhkan dana total sekitar 28,8 miliar rupiah untuk tahun ini saja. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita. Kemudian rencana kegiatan besar atau strategis di PKS. Yang pertama, rekrutmen anggota partai yang saat ini masih dikejar-kejar untuk membuat kartu tanda anggota, insya Allah. Kita akan buat dalam waktu dekat, insya Allah. Kemudian pusat pelayanan dan advokasi, kesehatan terpadu, pelatihan keterampilan dan wirausaha, pelatihan dan pengembangan kapasitas kader-kader profesional, training orientasi partai, pembentukan forum masyarakat peduli sampah, ruang konsultasi keluarga dan bimbingan pernikahan. Ini sangat penting, mengingat PKS adalah partai yang selalu memperhatikan keharmonisan rumah tangga. Karena di rumah tangga inilah kader-kader dibentuk untuk bisa beraktivitas di luar rumah tangganya. Kemudian program pendampingan bagi para pengusaha pemula atau mikro. Pagelaran seni budaya Betawi pada HUT DKI. Pengembangan dan peningkatan skill relawan yang selama ini sudah kita lakukan. Ini akan kita lakukan terus untuk mendukung kerja-kerja kita di masyarakat. Kemudian sekolah, peternak, petani, dan nelayan. Walaupun di Jakarta ini lebih banyak ke arah urban farming. Pertunjukan teater rakyat Jakarta. Kemudian training pembangunan karakter manusia Pancasila.
Selanjutnya, kajian strategis kebijakan kesehatan di DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya pelatihan konsultasi keluarga. Program-program ini sebenarnya masih banyak. Dan juga masih, kalau saya bacakan di sini tentunya bisa 2 hari ini. Karena itu untuk menyingkat waktu ya, saya mencukupkan sekian ya. Semoga semua yang sudah kita lakukan di dalam Rakerwil ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menutup sambutan saya ini dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.